Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pertama yang ingin saya ketahui dari Bapak adalah selama ini bagaimana Pak Urip dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etik juga moral. Terima kasih mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, di mana merupakan kasus-kasus yang dirasakan dilema apabila keputusan itu akan diterapkan, karena ini tidak terlepas dari etika moral ataupun kebijakan moral yang kita tetapkan atau kita terapkan dan dilaksanakan di sekolah. Ya, tentunya bisa dilihat dari perbuatan ataupun tingkah laku ataupun tindakan yang dilaksanakan atau dilakukan oleh seorang guru, bahwa apabila seorang guru itu mempunyai permasalahan hubungannya dengan moral, baik itu moral pribadi ataupun moral secara umum yang ada di lapangan atau di sekolah, yaitu maka kita harus bisa membaca, dalam arti membaca hati, ya, kira-kira apa yang akan kita terapkan di dalam melakukan keputusan itu. Tentunya kita melakukan pendekatan kepada seseorang, terutama yang mengalami permasalahan, kemudian nanti diminta untuk menceritakan apa masalahnya, kemudian penyebabnya apa. Ya, setelah kita mengetahui permasalahan dan penyebabnya, kita baru membuat solusi ataupun membuat kebijakan untuk menentukan sikap. Seperti Pak Urip di sini, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya. Terima kasih untuk pertanyaan ini, bahwa ya kita harus bisa memilih mana yang harus dipilih, ataupun antara yang lebih penting mana yang sedang kita hadapi. Jadi walaupun kedua-duanya ini sama-sama penting, tapi kita tentunya dari keduanya itu akan ada yang lebih penting lagi. Oleh karena itu, baik itu untuk menyangkut kepentingan individu ataupun kelompok, menyangkut kepentingan pribadi ataupun golongan atau orang banyak, menyangkut nah, apabila ini sama-sama harus dilakukan, ya kita mencari solusi ya, kira-kira dari dua masalah ini yang lebih penting yang mana, walaupun selisihnya mungkin sedikit. Ya, maka kita. Untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Ya, untuk langkah-langkah ataupun prosedur yang selama ini kita lakukan di sekolah terhadap permasalahan, yang pertama ya kita harus mengenali masalah terlebih dahulu. Apa masalah yang dihadapi oleh guru ataupun oleh siswa. Kemudian yang kedua, siapa yang terlibat di dalam permasalahan itu, apakah itu masalah pribadi ataupun masalah untuk kepentingan orang banyak, kita jelas tahu. Kemudian tadi juga yang ketiga, penyebab dari permasalahan ini apa. Karena kan ya katakanlah di sini ya bentuknya langsung. Ya, langsung. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, faktor-faktor yang dapat mendukung ataupun mempermudah di dalam, ada dua. Yang pertama faktor intern.
intern itu atau ex intern dalam diri sendiri. Ya, apabila dalam diri sendiri ini ya atau seseorang ini mudah, dalam arti mudah dikomunikasikan, mudah menerima apa yang telah menjadi harapan, ya mungkin ini dapat sekali kita buat atau cepat dengan mudah untuk mengambil keputusan. Kemudian faktor yang kedua dari faktor eksternal atau ekstern, ini dari luar. Nah, dari luar apabila permasalahan ini secara pribadi internal tidak bisa diselesaikan, maka kita membutuhkan orang lain. Dari hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika, Pak? Dan ini dari pembelajaran yang dapat kita ambil ya di sini ada pembelajaran dari sikap perilaku baik dari seseorang yang punya masalah ataupun dari seorang pimpinan. Dalam arti antara kedua belah pihak ini sama-sama mempunyai sikap yang positif. Jadi ketika pengambilan keputusan ya bisa dilaksanakan dengan hati yang tenang, hati yang gembira. Terima kasih Pak Urip untuk hasil wawancara hari ini, Bapak.